Ya kalau dulu kita ngomong internet sehat ya karena belum ada kata literasi digital, dan sekarang orang bilangnya udah bukan internet sehat tapi literasi digital, dan itu semuanya kayaknya memang udah jadi mulai mainstream. Dan takutnya saya memang jadi kehilangan arah seperti kayaknya internet sehat dulu sama internet sehat di awal 2010-an yang mulai banyak yang make dan kehilangan arah. Nah, bagaimana kita mengembalikan ke arah yang benar, ke jalan yang benar, tentunya perlu kerja bareng kita semua yang ada di ruangan ini, plus juga dengan mitra-mitra kita. Saya juga tentunya yang sehari-hari ya tadi yang badan pelaksana harian nanti bisa kerja lebih lebih bisa mengembalikan kita ke program-program yang tadi sudah diarahkan, plus juga nanti juga mohon tetap masukannya dari Rapin, dari Kang Ono, dari Vivi, Kang Muklis, Om Ian, sama DWN juga, ya tolong ingatkan kami terus kalau misalnya ada apa yang bisa disinergikan, atau ada juga yang bisa istilahnya bisa diarahkan, mohon juga jangan lepaskan juga. Kita mohon dukungannya terus dan supportnya terus. Itu benar banget sih, memang apa yang harus kita balik kayak kalau kata yang Catur, balik ke komunitas, balik ke grassroots, balik ke hitah kita, dengan melihat ke depannya seperti apa. Itu memang jadi tantangan sih buat internet sehat dengan dinamika sekarang. Rapat tahunan ICT World yang bertempat di Pinang Bistro ini menginjak pada acara yang pertama. Oh iya. Berarti mengawali acara yang pertama. Mungkin sepilas saja. Rese. Jadi yang ICT Watch bikin bagus, oke, tidak masalah. Tinggal berapa persen dari rakyat Indonesia yang dapat manfaat dari ICT Watch. Nah, rakyat Indonesia kan rada nyebelin ya. Rakyat kan kadang-kadang harusnya dia butuh tapi kagak mau butuh ya. Nah, gimana taktiknya supaya apa yang kita sudah produksi jadi betul-betul jadi bermanfaat, dibutuhkan sama mereka. Kadang-kadang masyarakat tuh butuhnya sertifikat kan, nyebelin. Gue juga pengen mabokin sih sebenarnya. Materi ICT Watch bermanfaat kagak? Bermanfaat kan? Artinya semua orang boleh ngambil dari mana aja kan? Seluruh kampus satu Republik Indonesia bisa ngambil, bisa dijadiin kredit sarjana, kan keren. Yang kita sentuh itu sebetulnya adalah orang-orang yang ada di dalam komunitas. Misalnya contohnya anak sekolah itu kan usianya 7 misalnya sampai 15 tahun atau 17 tahun ya, 16-17 tahun. Tapi anak yang putus sekolah SMP itu nggak ada yang ngurusin. Ya, nggak ada yang ngurusin. Siapa yang ngurusin mereka? Apakah mereka terliterasi boro-boro? Besok mau makan apa aja apa dia bingung gitu kan. Terus mau punya cita-cita apa aja dia bingung. Nah, bisa nggak ya gitu kita mengajak mereka. Jadi ini komunitas di luar komunitas. Yang jelas kalau pemerintah nggak bakal bisa. Pemerintah nggak bakal bisa karena pemerintah cuma segitu aja tangannya. Bayangin dong, pemerintah itu kan programnya turun ke provinsi. Kalau turun ke provinsi, anggarannya satu provinsi 3 kabupaten. Kabupaten yang lain yang di luar provinsi itu nggak akan tersentuh. Hanya begitu aja bertahun-tahun. Kita ambil daerah yang terluar, ya, yang terpencil gitu, yang memang ada di daerah-daerah pinggir gitu, sehingga mereka bisa diajak untuk literasi. Ada hal yang perlu kita pertahankan ya ini kita bergerak dari bawah kan. Dulu kita hadir untuk menjadi penyeimbang kan, penyeimbang dari kebijakan pemerintah saat itu kita bikin dengan komitmen kita ingin mengambil peran yang nggak dimainkan oleh
banyak orang, yaitu sektor pendidikan. Banyak pengalaman yang saya belajar di ICT Watch. Kita ingin kalau bisa ini bisa lebih galak lagi ya, lebih membumi lagi tadi kalau mungkin pakai bahasanya Mbak Fitri tadi, biar bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain pengembangan materi terkait sehat, kita juga bisa membuat kajian-kajian bagaimana posisi kita misalnya terhadap isu-isu privacy. Saya pikir kita bisa menjalin kerjasama karena begini, isu-isu privacy itu menjadi suatu isu yang besar. Nilai dari data pribadi itu sangat tinggi, sementara pemerintah sendiri pengawasannya masih sangat lemah. Makanya kemudian saya pikir concern kita terhadap data privacy harus lebih fokus bagaimana kira-kira kita bekerja sama. Contohnya salah satu dengan lembaga asosiasi e-commerce seperti itu. Satu hal yang kita harus jaga bahwa lembaga ini itu tumbuh dari bawah, dari grassroots. Ya. Jadi itu yang mendasari kenapa Internet Sehat selama ini bisa hidup, karena kita sebenarnya tidak pernah tahu kebutuhan di grassroots itu seperti apa. Dan jejaring grassroots inilah yang membuat Internet Sehat ini tetap hidup sampai hari ini. Jadi meskipun kita sudah diadopsi di level pemegang kebijakan di atas, jangan sampai kita lupakan bahwa kita hidup dan kita melayani teman-teman kita yang ada di grassroots. Kita tidak pernah merasa lebih tahu apa yang diperlukan oleh teman-teman di daerah kalau kita tidak kenal dekat dengan mereka. Kalau kita bekerja sama dengan teman-teman kita di daerah, bukan kita yang ngedrive apa yang harus dilakukan, tetapi kita mendengarkan apa sebenarnya yang mereka perlukan dan kita bisa membantu apa. Selamat ulang tahun ke-20 ICT Watch dan Internet Sehat. Mudah-mudahan nanti menjadi salah satu milestone kita buat lebih baik ke depan. Terima kasih.